Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, untuk materi mata kuliah sistem pengambilan keputusan, kali ini kita akan pelajari bagaimana membuat atau mengimplementasikan ya sistem pengambilan keputusan dengan menggunakan metode profile matching. Dalam hal ini, studi kasusnya adalah kita akan membuat DSS untuk promosi jabatan berdasarkan evaluasi kinerja karyawan. Gitu ya. Jadi untuk evaluasi kinerja karyawan ini, misal diketahui kayak case-nya itu adalah ada kan 6 karyawan ya. Jadi dari sekian banyak karyawan akhirnya dipilih kandidat 6 karyawan yang akan dipromosikan. Nah, ini akan dipilih dari 6 orang itu dipilih satu orang yang terbaik berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Nah, konsepnya adalah mencari orang yang memiliki profil sedekat mungkin dengan jabatan yang sedang kosong, ya. Nah, anggaplah di sini PT Prima Teknologi misalnya ya, dia sedang memerlukan seorang senior programmer di bidang web application. Nah, saat ini ada 6 karyawan yang berstatus junior programmer, yaitu ada Pandu, Vicky, Zaki, Usman, Kevin, dan James, gitu ya. Nah, dari keenam orang junior programmer tersebut, kita akan dipilih satu orang untuk dipromosikan menjadi senior programmer. Nah, langkah awal kita tentukan variabel-variabelnya ya untuk bisa dilakukan perhitungan dengan menggunakan metode profile matching. Perlu diingat ya teman-teman ketika mau membuat DSS dalam suatu kasus, penentuan variabel itu bukan kita yang menentukan, tapi pihak apa bahasanya ya perusahaannya gitu ya yang akan kita buatkan sistemnya, mereka lah yang berwenang untuk memberikan variabel-variabel yang sesuai dengan tema yang akan kita angkat. Dalam hal ini kan karena temanya adalah untuk menentukan uh, salah satu karyawan untuk diangkat atau dipromosikan ya, diangkat jabatannya dari junior programmer menjadi senior programmer. Nah, dari hasil wawancara dengan misalnya pihak pimpinan atau pihak SDM sehingga didapatkanlah variabel-variabelnya yang dijadikan sebagai aspek-aspek penilaian. Dalam hal ini ada 3 aspek penilaian ya. Ada aspek kecerdasan, aspek sikap kerja, dan aspek perilaku. Untuk aspek kecerdasan, dalam hal ini ternyata sudah ditentukan nih bobotnya 30%. Ya, jadi aspek kecerdasan bobotnya 30%. Lalu kalau metode profile matching ini kan ada core factor sama secondary factor ya, faktor utama sama faktor pendukung. Nah, ini harus ada perbandingannya. Nah, jadi untuk aspek kecerdasan ini perbandingan antara core factor dengan secondary factor ini adalah 65:35. Ini dalam satuan persen ya, dalam satuan persen. Nah, ternyata dari aspek kecerdasan ini ada 10 faktor ya, 10 penilaian ya untuk aspek kecerdasan. Yaitu ada common sense, verbalisasi ide, sistematika berpikir, dan seterusnya sampai potensi kecerdasan. Nah, untuk memudahkan kita dalam proses perhitungan, setiap faktor penilaian ini kita berikan kode-kodenya. Jadi untuk aspek kecerdasan ini misalnya, ini untuk pemberian nama kode bebas ya. Nah, misalnya kita berikan untuk aspek kecerdasan kodenya adalah I. Jadi kalau faktor yang pertama kita kasih kodenya I1, verbalisasi ide I2, sistematika berpikir I3, dan seterusnya. Berikutnya aspek sikap kerja. Aspek sikap kerja ini bobotnya 30% dengan perbandingan antara core factor dengan secondary factor adalah 70:30. Nah, aspek sikap kerja ini memiliki 6 faktor ya. Ada energi psikis, ketelitian dan tanggung jawab, kehati-hatian, dan seterusnya sampai vitalitas dan perencanaan. Nah, kodenya untuk aspek sikap kerja kita berikan kodenya misalnya S gitu ya. Berarti kalau faktor penilaian yang pertama ya S1, yang kedua S2, dan seterusnya. Berikutnya aspek perilaku. Aspek perilaku bobotnya 40% dengan perbandingan 55:45. Nah, untuk aspek perilaku dia punya 4 penilaian. Ya, ada dominance, influences, stateness, sama compliance. Ya.
Nah, perlu diperhatikan teman-teman di sini dalam aspek-aspek penilaian, tidak selamanya selalu aspek penilaiannya hanya ada tiga. Jadi tergantung dari kasusnya ya, tergantung dari case-nya. Kebetulan untuk case yang ini ternyata hasil dari wawancara atau interview kepada pihak yang berwenang memang hanya ada tiga penilaian. Tapi setiap aspek penilaian dia punya penilaian lagi gitu ya. Oke, nah ini dalam menentukan bobot pun harus totalnya 100% ya. Aspek kecerdasan kan 30, aspek sikap kerja 30, aspek perilaku 40, 30 tambah 30, 60 tambah 40, 100 ya. Jadi dia 100%. Nah, setelah kita sudah dapatkan ini, intinya untuk dalam aspek-aspek penilaian ini bukan kita yang menentukan, tapi pihak perusahaan yang menentukan. Nah, selanjutnya adalah penentuan nilai target. Dari data-data yang di atas, kita kumpulkan menjadi satu table, gitu ya, supaya lebih mudah dalam proses penelusuran dan proses perhitungannya ya. Dalam hal ini kita mengimplementasikannya dengan menggunakan Excel terlebih dahulu ya. Nanti kita lanjutkan di rekaman yang berikutnya dengan menggunakan, kita buktikan dengan menggunakan Python ya, pemrograman Python. Nah, ini tadi hasil yang dari atas ya. Jadi yang ini aspek kecerdasan dengan 10 faktor penilaian. Nah, ternyata setiap faktor penilaian punya nilai nih ya, common sense 3, verbalisasi ide 3 dan seterusnya. Lalu sudah ditentukan pula masing-masing faktor penilaian tipe-tipenya. Ya, ada secondary factor, ada core factor. Ini siapa yang menentukan? Bukan kita. Tapi saya kembalikan saya ulangi kembali bahwa yang menentukan tipenya itu adalah pihak perusahaannya atau yang memiliki kompetensi untuk menentukan SOP penilaian dalam kenaikan jabatan gitu ya. Nah, ini ya sudah dirangkum seperti ini ya. Artinya apa? Nilai-nilai target ini 3, 4, 5 ini adalah eh, kita tentukan dalam bentuk skala Likert ya, yaitu range-nya antara 1 sampai 5. Ya, artinya yang nilai kalau dapat nilai 1 itu berarti sangat kurang, 2 itu adalah kurang, 3 adalah cukup, 4 adalah baik, 5 adalah sangat baik gitu ya. Oke. Nah, berikutnya kalau sudah kita buat seperti ini, maka kita lakukan perhitungan ya untuk nilai untuk perhitungan nilai untuk aspek kecerdasan, untuk aspek sikap kerja, sama nilai untuk aspek perilaku. Nah, ini pun nilai-nilai aspek kecerdasan ini sudah kita dapatkan dari perusahaannya. Nah, perusahaannya pun mendapatkan nilai ini tidak asal, oh si Pandu untuk aspek kecerdasan I1 nilainya 3, tidak gitu ya. Tapi ini adalah hasil dari filter atau penyaringan atau hasil dari tes ya, sudah dari sekian banyak karyawan, anggaplah misalnya dari 100 karyawan itu sudah ada penilaiannya gitu, ada form penilaian. Nah, akhirnya didapatkanlah nilai tertingginya itu ada 6 orang gitu ya dengan nilai-nilainya seperti ini. Ya, jadi ini bukan kita yang isi ya, kita sudah dapatkan data mentahnya ini dari si perusahaan tersebut. Sama halnya dengan nilai aspek sikap kerja dan nilai aspek perilaku. Nah, berikutnya barulah tugasnya kita untuk melakukan perhitungan, yaitu perhitungan pemetaan GAP. Baik, kita langsung coba implementasikan dengan menggunakan Excel ya. Ini saya bagi dua. Oke, teman-teman di sini dalam hal ini Excel-nya sudah saya buat biar cepat ya rekaman videonya. Jadi nanti kalau misalnya ada case yang baru, ya teman-teman benar-benar mengerjakan dari layar kosong di Excel ini ya. Teman-teman sendiri yang membuat tabelnya, gitu ya. Oke, langkah yang pertama yang harus kalian teman-teman lakukan pada saat membuat tabel, yaitu kita buat dulu masing-masing aspek sama nilai dari core factor dan secondary factor. Ini dapatnya dari mana? Ini paling atas ya. Mana nih? Nah, ini ya. Aspek kecerdasan ya. Jadi kan tadi aspeknya ada 3 ya, kecerdasan, sikap kerja dan perilaku. Nah, sekarang kita lihat untuk aspek kecerdasan, core factor nilainya berapa? 65% kan? Nah, ini 65%. Ya, jadi teman-teman dapatnya dari sini atau ini saya ulangi, saya ini deh kembali ya. Nah, core factor kita lihat di sini 65%. Terus secondary factornya 35.
persen, gitu ya. Nah, berikutnya sikap kerja. Nah, sikap kerja 70%. Ya, terus secondary factornya 30%. Gitu ya. Oke, selanjutnya perilaku. Perilaku 55%. Terus secondary factornya 45%. Nah, langkah berikutnya apa? Langkah berikutnya kita buat tabel yang pertama. Nah, ini ya, nilai target. Jadi teman-teman lihat di sini ya, tabel 1 nilai target. Dapatnya dari mana? Ini yang tadi sudah kita tentukan. Nah, yang sudah ada ya. Nilai target ini kita buat. Nah, supaya lebih mempermudah untuk proses perhitungan yang berikutnya, saran saya ini kalian tentukan. Misalnya secondary factor ini mau kita kasih warnanya apa. Nah, di sini dalam hal ini saya kasih warna kuning ya. Untuk secondary factor tandanya adalah warna kuning. Core factor tandanya warnanya biru. Oke, berikutnya kita dari tabel 1 selanjutnya kita buat tabel 2. Nah, tabel 2 ini ya itu yang tadi didapatkan datanya ya. Jadi bukan dari proses perhitungan kita ya. Nah, ini tabel 2 nilai aspek kecerdasan. Ini kita copy aja. Nah, dapatnya ini. Terus nilai aspek sikap kerja. Nah, dapatnya ini. Selanjutnya nilai aspek perilaku. Ini ya dapatnya ya. Oke, nah baru deh setelah itu di tabel kelima. Tabel kelima baru kita kerjakan. Kalian buat teman-teman seperti ini. Tabel 5 nilai pemetaan. Jadi kita hitung nilai pemetaan GAP-nya berdasarkan aspeknya. Sekarang kita fokus di aspek kecerdasan. Jadi untuk mengerjakan tabel 5, fokusnya adalah teman-teman lihatnya di sini. Di tabel nilai aspek kecerdasan di tabel 2. Ya, jadi acuannya dari situ. Oke. Nah, cara pertamanya bagaimana? Kalian teman-teman buat seperti ini ya. Buat tabelnya nilai pemetaan GAP untuk aspek kecerdasan, terus sebutkan kandidatnya siapa aja. Selanjutnya ini dapatnya dari mana? Ini karena kita mengerjakan aspek kecerdasan, kita lihat di sini. Aspek kecerdasan kan faktor penilaiannya ada 10 ya, berarti di sini 10. Dari I1 sampai I10. Nah, selanjutnya kita kasih nih nilai targetnya. Ya, di sini nih kita kasih nilai targetnya. Caranya adalah kita copy. Selanjutnya kalian ke sini, klik kanan, paste spesial ya, paste spesial, terus transpose, pilih values aja. Kita klik OK. Nah, ya, jadi kita copy yang tadi di sini, pilihnya transpose. Saya ulangi kembali. Ini kita copy, ya, copy. Selanjutnya kita pindahkan ke sini ya. Nah, caranya klik kanan, paste spesial, pilih values dan pilih transpose. Oke. Nah, kalau sudah baru kita lakukan perhitungan. Ya, kita lakukan perhitungan untuk punya pandunya terlebih dahulu deh. Sama dengan gitu ya. Ini kita klik terus dikurang nilai GAP-nya. Ini enter ya. Selanjutnya punya Vicky sama dengan ini kita klik dikurang ini enter ya. Terus lanjut lakukan hal yang sama untuk Zaki. Ini kurang ini, ya. Usman pun sama, Usman yang ini ya kita klik dikurang ini. Selanjutnya Kevin kita klik ini dikurang ini. Ya, terus James sama dengan ini dikurang ini enter. Nah, kalau sudah langkah yang berikutnya ini kita copy saja ya. Di blok, jangan lupa ini di blok. Terus kita copy sampai I10 ya. Nah, gitu. Kita buktikan deh ini. Pandu I4 ya. I4 pandu nilainya 1. 1 dikurang 4 kan -3 ya. Itu benar ya. Oke. Langkah berikutnya lakukan hal yang sama ya langkah berikutnya kita kerjakan tabel 6 ya. Lakukan hal yang sama seperti tabel 5. Nah, di tabel 6 ini kita akan mengerjakan pemetaan gap untuk aspek sikap kerja. Nah, berarti kita fokusnya di mana? Acuannya adalah dari tabel 3, yaitu nilai aspek sikap kerja. Nah, kalau begitu kita isi dulu nih bobot-bobotnya nih.
Lihatnya dari mana? Dari tabel yang di atas, sikap kerja ini ya. Ini mulai dari energi psikis ya, S1 sampai S6. Ya. Klik kanan, copy, terus apa? Klik kanan lagi, letakkan kursor di sini, terus klik kanan, page spesial, pilih values, pilih transpose. Oke. Gitu ya. Nah, dapatkan nilainya 3, 4, 2, 3, 3, 5. Oke, berikutnya kita mulai lakukan perhitungan. Sama dengan ini dikurang nilai targetnya ini. Terus sama dengan yang punya Vicky ya, sekarang ini dikurang targetnya. Sama dengan Zaki dikurang targetnya. Usman sama dengan ini kurang targetnya. Kevin pun sama, ini dikurang targetnya. Selanjutnya James dikurang targetnya. Oke, kalau sudah baru kita copy kembali ya. Kita geser aja ke kanan. Nah, oke ya. Kalau sudah lanjutnya kita kerjakan tabel 7 dengan tahapan cara yang sama seperti di tabel 5 dan 6 ya. Nah, ini kita mengerjakan aspek perilaku, berarti kita fokusnya dari aspek perilaku yang ini tabel 4. Oke, kita lihat dulu nilai targetnya di aspek perilaku. Ini ya, kita copy, ini copy. Oke, klik kanan, paste spesial, values, transpose. Oke, nah sudah didapat ya. Selanjutnya kita kerjakan punyanya Pandu. Sama dengan ini dikurang 3, oke. Sama dengan ini dikurang 3, oke. Sama dengan ini dikurang, diklik ini, oke. Sama dengan Usman ini dikurang, ini enter. Kevin dikurang, ini enter. Sama dengan James dikurang, ini enter. Nah, kalau sudah, baru kita geser. Oke, selanjutnya ya. Selanjutnya kita kerjakan tabel 8. Nih, tabel 8 itu menentukan bobot nilai gap. Ya, caranya bagaimana? Sekarang kita lihat ya. Caranya untuk menentukan ini ya, atau bobot nilai gap. Ini caranya adalah kita lihat nih, angka terbesar dari hasil yang sudah kita hitung ada berapa ya. Nah, berarti ini kita lihat di sini angka terbesar ternyata 3. 3 ya, tabel 5. Kita lihat lagi di sini angka terbesar berapa? Oh, 4 nih, ada 4 ya. Terus kita lihat lagi di sini angka terbesar. Nah, berarti 4 ya paling terbesar ya. Jadi kan tidak perlu memperhatikan minnya. Nah, berarti angka terbesarnya 4. Berarti angka terbesar dari 0 sampai min 4. Nah, maka kita buat di sini tulis ya. 0 ya, bentar. Sebentar. Nah, tadi karena selisihnya 0 sampai min 4, maka di sini 1 kita tulis ya 0, 1, terus min 1, terus 2, min 2, 3, min 3, 4, min 4. Nah, berikutnya kita tentukan bobot nilainya. Ya, kita tentukan bobot nilainya berarti dimulai dari sini. Gitu ya, dimulai dari sini kita mulai angka 1 dengan kelipatannya adalah 0,5 kalau jadi kita tadi kan kalau yang selisih dari atas ke bawah. Nah, sekarang bobot nilai kita mulai dari bawah ke atas. 1 kelipatan 0,5 ya. 1 tambah 0,5 1,5. Terus 2, terus 2,5, 3, 3,5, terus 4, 4,5, lalu 5. Teman-teman perlu diperhatikan ya, ini menentukan memberikan tanda desimal sesuaikan dengan apa namanya format Excel kalian di laptop kalian ya. Ada yang formatnya Indonesia berarti format desimalnya pakainya titik gitu ya. Jadi jangan ikuti saya, sesuaikan saja dengan laptop kalian. Format Excel untuk desimalnya bentuknya koma atau titik gitu ya teman-teman.
Nah, selanjutnya kita berikan nilai keterangan. Ya, nilai keterangan kalau di sini kita lihat selisihnya 0, berarti kita bisa berikan tidak ada apa kita kasih keterangan misalnya tidak ada selisih gitu ya. Tidak ada selisih atau kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan gitu ya. Atau kompetensi sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, selanjutnya kita lihat di sini selisihnya 1, berarti kita di sini kompetensi individu karena 1 nilainya positif ya. Berarti kalau nilai positif kita kasih namanya kelebihan. Kelebihan 1 tingkat. Selanjutnya di sini selisihnya -1, berarti kompetensinya kompetensi individu kekurangan. Jadi kalau min itu kalimatnya adalah kekurangan, bukan kelebihan, ya. Kekurangan 1 tingkat. Nah, selanjutnya yang dua berarti kelebihan, karena nilai 2 berarti kelebihan 2 tingkat. Selanjutnya -2 nih, -2 berarti kompetensi individu kekurangan 2 tingkat, gitu ya. Nah, berikutnya yang 3 nih. Yang 3 berarti karena dia positif ya, kompetensi individu kelebihan 3 tingkat. Nah, ini -3 berarti kompetensi individu kekurangan 3 tingkat. Berikutnya 4. 4 berarti kompetensi individu kelebihan 4 tingkat. -4 berarti kompetensi individu kekurangan kekurangan 4 tingkat gitu ya. Nah, teman-teman, tidak selamanya semua misalnya teman-teman ingin menyelesaikan kasus dengan kasus yang berbeda, tabel bobot nilai gap itu tidak selamanya selisihnya 0 sampai -4. Bisa jadi misalnya ada anggaplah ya misalnya case-nya ternyata nilai tertinggi dari setiap tabel 5, 6 dan 7 itu misalnya 5 -5 misal ya. Nah, maka proses perhitungan bobot nilainya yang -4 udah bukan 1 lagi, kalian harus mulai dari sini. 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5 dan seterusnya. Gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita sudah tentukan nih tabel 8. Nah, berikutnya adalah supaya lebih mempermudah dalam proses perhitungan nanti, kalian kalau sudah ditentukan seperti ini ya, kalian blok nih mulai dari selisih ya, blok, kasih nama di sini GAP misalnya. Supaya mempermudah nanti pada saat kita menghitung dan menggunakan formula Excel dengan memanggil tabel lookup-nya. Berikutnya, kalau sudah kita kerjakan tabel 9. Ya, kita kerjakan tabel 9. Acuannya dari mana? Tabel 9 ini adalah nilai pembobotan aspek kecerdasan. Jadi kita lihat dari sini. Gitu ya, kita lihat dari sini. Nah, caranya adalah kita gunakan VLOOKUP. Gitu ya. Nah, sama seperti yang sebelumnya ya. Jadi kita kerjakan setiap aspek per aspeknya. Nah, ini kita mengerjakan aspek kecerdasan, berarti fokus kita adalah di sini. Secara manualnya adalah seperti ini. Di tabel 5, si Pandu itu kan selisihnya 0, nilainya 0. Nah, kalau nilainya 0, berarti dia bobot nilainya adalah 5. Gitu ya ilustrasinya. Kita lihat lagi Vicky untuk I1 ya. Dia selisihnya nilai pemetaan gapnya -1. Kita lihat lagi di sini di tabel ininya -1, ternyata bobot nilainya adalah 4. Berarti ini adalah 4. Gitu ya. Terus Zaki 0. 0 itu kalau selisihnya 0 berarti bobot nilainya adalah 5. Nah, kalau seperti ini kan lama ya. Kalau seperti ini lama, maka kita gunakan formula. Ya, kita gunakan rumus. Ya, karena tadi kita sudah berikan nama tabel di sini tabel 8 ya menjadi gap ya GAP, maka kita ketik dulu sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, karena kita fokusnya punyanya si Pandu dan kolom I1, berarti kita klik yang ini Pandu kolom I1.
ya. Setelah itu titik koma. Nah, ini pun sama ya format Excel kalian. Kalau misalnya di Excel kalian formatnya pemisahnya pakai koma, koma. Kalau saya pakai titik koma ya. Kalian lihatnya di sini nih ada keterangannya pakai titik koma. Nah, berikutnya apa? Sudah kita klik kodenya, kode punyanya si Pandu, lalu kita klik gapnya ini. Kita blok. Ini cara yang ininya ya. Nah, maka dia akan otomatis muncul nih ada kalimat gapnya. Oke, ya. Kalau sudah, baru titik koma kembali. Nah, ini kan kita mau ngasih nilai bobotnya nih. Bobot nilai adanya di kolom keberapa? Selisih kan kolom 1, bobot nilai kolom 2. Berarti kita ambilnya 2 di sini ya. 2 titik koma 0. Tutup kurung. Nah, maka hasilnya adalah 5. Gitu ya, teman-teman. Nah, kalau sudah gitu ya, kalau sudah kita tinggal apa namanya? Sorot ke bawah gitu ya. Kita sorot ke atau langkah yang kedua deh, saya ini dulu ulang kembali. Sama dengan VLOOKUP buka kurung. Nah, karena kita lagi ngerjain punyanya Vicky, berarti kita fokusnya di sini I1. Nah, kalau tadi kan tabel GAP-nya kita blok ya. Nah, sekarang kita nggak perlu blok, tinggal langsung aja kita ketik. Tadi kan kita kasih nama tabel GAP-nya itu adalah gap. Kita ketik aja gap. Nah, maka akan otomatis tuh dia terblok sendiri gitu ya. Terus titik koma 2 titik koma 0. Tutup kurung. Nah, hasilnya 4. Oke. Nah, kalau sudah kita blok aja ke bawah ini. Terus geser ke sini. Nah, teman-teman, kalau misalnya ternyata hasil kerjaan kalian bentuknya tidak desimal, ya biasanya kan bentuknya tidak desimal. Misalnya nilai awalnya seperti ini. Nih, misalnya nilai awal kalian seperti ini nih. Kok Bu, punya Ibu ada desimalnya, punya saya tidak ada desimal. Nah, berarti ini kalian blok, lalu kalian ubah dalam bentuk desimal. Nah, ini klik ini ya, pilih home, terus ini ada tanda desimal, ada tanda komanya. Nah, sekarang kita sepakati saja belakang komanya mau berapa digit. Misalnya untuk yang ini, khusus untuk yang ini, 1 digit saja ya udah pilih ini. Kita kurangin menjadi 1 digit. Gitu ya teman-teman ya. Oke, selanjutnya sampai di sini paham ya. Berikutnya kita kerjakan core factor-nya. Ya, core factor-nya yaitu kita mencari nilai rata-rata untuk core factor. Ya, mencari nilai rata-rata untuk core factor. Kita lihat di sini karena tadi kan kita sepakati ya bahwa kalau secondary factor warnanya kuning, core factor warnanya biru. Maka ini tadi setiap tabel saya kasih warna biar tanpa perlu saya cek lagi di sini ya gitu ya, biar cepat gitu. Maka kita kasih warna nih. Nah, berarti untuk core factor kita cari nilai rata-ratanya. Artinya kalau secara manual nilai 4 ditambah 2 ditambah 4,5 ditambah 4 ditambah 2 ditambah 5 terus dibagi sejumlah core factornya dibagi 6 gitu ya. Nah, supaya cepat maka kita pakai average ya sama dengan average gitu ya buka kurung, kita blok yang warnanya biru. Karena tadi kesepakatan kita core factor warnanya biru ya, teman-teman. Nah, ini klik ini. Nah, sambil tekan tombol kontrol. Ya, saya ulangi kembali. Average, tekan tombol kontrol ya, CTRL. Ini diklik, diklik, diklik. Sorry, sorry, sorry. Saya ulangi kembali. Ulangi kembali, average. Ini yang punya pandu ya, ini diklik, terus ini klik, ini klik. Oke, tutup kurung, enter. Gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah kita lakukan hal yang sama untuk secondary factor. Ya, secondary factor kan yang warnanya kuning, berarti sama dengan average gitu ya. Terus kita blok yang warna kuning sambil tekan tombol kontrol. Oke. Nah, kalau sudah baru kita ini kita blok terus sorot nih ke bawah. Nah, ya didapat ya. Jadi sudah kita hitung nilai core factor dan secondary factor untuk pembobotan aspek kecerdasan. Selanjutnya kita akan menghitung nilai total. Nah, nilai total itu didapat dari mana? Sekarang kita lihat ya. Untuk aspek kecerdasan, core factor sama secondary factor ya. Core factor sama secondary factor itu apa nih?
65 sama 35 ya, aspek kecerdasan ya. 65 sama 35. 65% sama 35% ya. Berarti 65% itu berapa? 0,65 untuk core factor ya. Berarti sama dengan 0,65 ya. 65 itu asalnya dari 65% ya. Dikali nilai core factor. Tutup kurung ditambah buka kurung. Secondary factor itu apa? 35% ya. 35% berarti 0,35 dikali nilai secondary factor. Gitu ya, tutup kurung. Enter. Nah, didapatkanlah nilai ini. Ya, jadi kita bikin 6 digit di belakang koma ya. Oke, kalau sudah kita sorot ke bawah. Nah, didapatkanlah nilai total dari pembobotan aspek kecerdasan. Selanjutnya kita kerjakan tabel yang 10. Lakukan hal yang sama seperti tabel yang 9, tapi kita fokusnya di aspek sikap kerja. Oke, caranya apa tadi? Sama dengan VLOOKUP gitu ya. Buka kurung, kita klik punyanya Pandu, titik koma, kita blok yang ini gitu ya. Terus titik koma, 2 titik koma, 0. Enter. Gitu ya teman-teman ya. Oke, kalau sudah kita blok aja ke bawah gitu ya. Terus kita blok. Nah, sampai S6. Nah, gitu. Oke, berikutnya core factor. Sama halnya tadi. Average ya, nilai rata-rata. Sama dengan average gitu ya. Kita pilih yang warnanya biru. Oke, enter. Selanjutnya secondary factor yang warna kuning ya, sama dengan average ya, buka kurung, kita klik yang warna kuning. Nah, ini. Enter. Nah, kalau sudah ini kita blok, lalu kita sorot ke bawah. Kalau sudah, nilai total nih. Nilai total berarti kita lihat dulu nih perbandingan core factor dan secondary factor untuk aspek sikap kerja. Nih, 70 sama 30% ya, berarti 0,7 sama 0,3 ya. Nah, maka rumusnya adalah sama dengan buka kurung 0,7 dikali nilai core factor, tutup kurung, ditambah 0,3 ya, dikali ini nilai secondary factornya, tutup kurung. Oke, enter. Ya, didapatkan nih nilainya. Oke, tinggal kita blok ke bawah. Nah, sudah kita dapatkan, berikutnya adalah sama ya, tabel 11, caranya sama dengan tabel 10. Nah, kita pakai sama dengan VLOOKUP, ya. Ini kita klik, titik koma, terus kita blok, terus titik koma, 2, titik koma, 0. Berikutnya kita blok nih, ya. Kita blok sampai P4, terus kita ke bawahin. Oke, nah berikutnya nilai core factor average ya, sama seperti tadi caranya. Average, cari yang warnanya biru ini ya, tutup kurung. Oke, enter. Secondary factor pun sama ya, kita cari yang warna kuning ya. Sama dengan average, ini yang warna kuning. Tutup kurung, oke. Nah kalau sudah, ini kita blok. Oke, nah selanjutnya kita kerjakan yang nilai total. Nilai total aspek perilaku 55 sama 45. Berarti 0,55 sama 0,45 ya. Persen itu kan 50% 0,55 ya. Berarti sama dengan 0,55 dikali nilai core factor ditambah 45% berarti 0,45 dikali secondary factor. Nah, kalau sudah kita sorot ke bawah. Oke, nah sudah teman-teman, kita sudah dapatkan nih nilai pembobotan aspek kecerdasan, aspek sikap kerja, dan aspek perilaku. Berikutnya, langkah berikutnya tabel 12 nih kita menentukan nilai total. Ya, ini adalah tahapan yang terakhir. Nilai total formulanya bagaimana? Formulanya adalah kita lihat acuannya kita dari tabel 9, 10, dan 11
gitu ya, tabel 9, 10 dan 11, tapi dengan nilai ini nih aspeknya nih ya. Kecerdasan kan 30, sikap kerja 30, perilaku 40 ya, berarti 30, 30, 40. Oke, berarti kita jumlahkan tuh aspek kecerdasan, aspek sikap kerja, sama aspek perilaku kita gabungkan. Caranya gimana tadi aspek kecerdasan 30 ya, teman-teman ingat lagi ya. Berarti 30% kan sama dengan 0,3. Ini kita lagi ngerjakan yang aspek yang pertama dulu ya. 0,3 dikali, ini kan kita lagi ngerjain punyanya Pandu ya teman-teman. 0,3 dikali nilai total yang punyanya Pandu nih, yang aspek kecerdasan. Ini, tutup kurung. Ditambah berikutnya aspek sikap kerja kan tadi 30% juga ya. Berarti 0,3 dikali, ini lihat sini ya, 0,3 dikali kita lihat lagi yang aspek sikap kerjanya ini punyanya si Pandu. Nah ini. Oke, tutup kurung ditambah buka kurung. Tadi aspek perilaku 40%, berarti 40% 0,4 ya. 0,4 dikali aspek perilaku punyanya Pandu nih. Nah, tutup kurung. Oke, enter. Nah, maka didapatkan nilai Pandu adalah 4,16187,5. Nah, kalau sudah, kita tinggal sorot ke bawah saja. Nah, ini didapatkan hasilnya. Nah, kalau sudah didapatkan nilai totalnya, ya, maka kita bisa tentukan apa namanya perankingan. Perankingan kita lihat nilai yang tertinggi itulah yang dipilih atau menjadi ranking 1. Kalau secara manual kita bisa melihat bahwa nilai tertinggi itu adalah punyanya Zaki 4,3. Berarti dialah yang terpilih gitu ya. Nah, tapi kebayang nggak sih kalau kandidatnya itu sekitar ratusan? Kalau kita lakukan secara manual kan ribet ya menentukan ranking. Nah, maka kita pakai formula. Ya, kan kalau secara manual 4,3 nih paling tinggi ya, berarti si Zaki yang terpilih. Sekarang kita coba pakai formula. Formulanya bagaimana? Sama dengan rank.eki. Ya, rank.eki. Lalu kalian klik ini, gitu ya. Titik koma. Setelah itu diblok nih semua nilai totalnya. Nah, untuk bisa mematikan, karena kan kita nanti akan kita sorot ke bawah gitu ya. Nah, ini setelah dari sini kita tekan tombol F4. Kalau saya tekan tombol, sorry, tekan tombol F4 ya. Nah, sampai muncul, kan sebelumnya itu P66.2Q71 gitu ya. Nah, ini kita mau kasih tanda dolar untuk mematikan posisinya gitu ya. Jadi pada saat disorot atau di apa di copy ke bawah, dia tidak bergeser gitu ya. Maka kalau di saya di laptop saya tekan tombol F4. Jadi ada tanda dolarnya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman F4 tidak bisa, berarti sambil tekan tombol Fn, berarti berbarengan. Fn sama F4 berbarengan, maka akan otomatis tanda dolarnya akan muncul. Nah, setelah itu titik koma kita pilihnya 0 ya, descending. Oke, tutup kurung, enter. Nah, sudah dapatkan 2 ya nilainya. Oke. Nah, dapat nih hasilnya. Kita lihat sebentar, ini saya rapihkan dulu. Nah, rankingnya sudah diurut nih sama sistemnya udah otomatis ya. Jadi Zaki lah yang ranking pertama. Terus Pandu ranking kedua, Vicky 3, Usman 4, Kevin 5, James 6. Maka apa? Kesimpulannya bahwa saya klik di sini saja. Kesimpulannya apa? Bahwa karyawan yang terpilih untuk dipromosikan jabatannya menjadi senior programmer adalah Zaki. Oke, gitu ya teman-teman ya.
Bisa ya difahami, nanti kalian coba praktekkan ya. Oke, ini juga bisa kalian tandai bahwa ini adalah yang terpilih. Oke, selamat mencoba ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.